Ini mau kemana nih Rod nih? Kita sedang berkunjung Ya. di desa wisata Pasir Eri. Nah. Oke Pak, kita langsung saja termasuk sesi wawancaranya Pak. Oke Pak, jadi kita izin wawancara mendalam ya Pak ya. Yang pertama ini Bapak bisa ceritain nggak Pak, kayak sejarah singkat gini, usaha ini tuh awalnya bagaimana di si desa ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu di ciri khas Sunda Jawa Barat. Desa wisata Pasir Eri itu berdiri dari tahun 2009. Jadi awalnya pertama ada desa wisata di Kabupaten Bogor, Pasir Eri. Terus memang terbentukannya beda dengan sekarang. Kalau yang sekarang kan di Kabupaten Bogor itu kurang lebih ada 76 desa wisata. Itu pembentukannya harus dari bawah ke atas diajukan, itu potensi apa yang bisa dijual. Tapi kalau Pasir Eri itu memang 2008 itu ditunjuk oleh kementerian bahwa Pasir Eri itu harus dibentuk desa wisata. Dan orangnya pun dari kementerian udah dicantumkan nama Bapak gitu kan. Terus 2009 itu dikukuhkan menjadi desa wisata Pasir Eri, dibentuknya juga langsung dari atas ke bawah. Jadi bukan seharusnya kan yang sekarang itu peraturannya dari bawah ke atas ya, potensi apa yang bisa dijual. Dan syarat utama untuk menjadikan desa wisata itu harus ada homestay biarpun satu rumah. Nah itu di dalam 2009 dibentuk dan diberi pelatihan oleh Dinas Pariwisata Provinsi dan Bogor. Disaksikan dari kementerian bahwa Pasir Eri sudah dibentuk, soalnya waktu itu harus ada lembaga, soalnya setiap kegiatan untuk mewakili kegiatan-kegiatan festival budaya atau helaran itu suka nunjuk warga di sini, terutama memang yang dipegang oleh Bapak, sampai ke Bali, ke Riau gitu kan, mewakili untuk festival helaran budaya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Itu kan nggak ada lembaga, itu waktu hanya pribadi. Nah setelah itu baru dibentuk lembaga 2009. 2015 diakte notariskan. Jadi ada pelaturan bahwa lembaga itu harus berbadan hukum. Kita diurus sama kementerian juga, kita hanya mengasih fotokopi KTP ke pihak dinas, langsung diproses sampai keluarlah akte notarisnya. Dari 2015 itu udah berbadan hukum. Itu memang awal pertama ada desa wisata di Kabupaten Bogor. Yang dijual di sini potensi unggulannya hanya mempertahankan kearifan lokal di sini. Soalnya nggak punya alam, nggak punya gunung, jadi hanya wisata budaya, seni dan budaya sama wisata buatan. Yaitu wisata budayanya seperti trekking ke situs, belajar membuat sepatu sandal, terus belajar membuat kue kampung, dan memang awalnya brand Pasir itu welcome drinknya itu minuman sari pala, bedang pala, mulai dari bedang pala, sirup pala, segala macam semua nuansa rasa pala, baik dari kue kering maupun kue basah. Dengan seiring jalan kemarin 2025 sekitar bulan September kita inovasi baru, yaitu minuman dari jagung. Kita kerjasama dengan Universitas Sahid, dengan band Universitas Sahid. Alhamdulillah sekarang brandnya jadi selain minuman pala ada juga minuman dari tepung jagung. Terus makanan pun mulai dari dodol sampai kue kering, kue basah itu, sampai sistik, keripik, sampai kerupuk itu kita buat dari jagung. Ada sampai sekarang Pak? Sampai sekarang itu prosesnya memang baru beberapa bulan ya. Itu udah beberapa bulan, tapi alhamdulillah kita share di teman-teman udah banyak sih yang pesen minuman. Oke Pak, sebelum lanjut nih, kami mau tahu nih Pak, bagaimana Bapak atau desa wisata Pasir Eri ini mendapatkan inovasi terbaru Pak, itu dari mana gitu? Apakah dari suara desa atau bagaimana Pak? Itu inovasinya, idenya pertama memang dari Bapak dengan teman. Bapak punya teman, kebetulan memang kepengurusan desa wisata juga, dia memang ahli di bidang makanan dan minuman. Ya kebetulan memang ya biarpun udah tua dia memang sarjana lah gitu, jadi tahu kalau kita jalan-jalan kan semua
bilang itu warga di sini atau orang dinas itu baik provinsi maupun pusat, kalau ke Bapak bilangnya kan abah ya gitu. Abah saya selain dari seniman seniman, Bapak juga masuk ke pengurusan seniman Jawa Barat dan suku adat Jawa Barat. Dan kebetulan di Kabupaten Bogor ada forum desa wisata Kabupaten Bogor. Bapak selaku penasehat di forum itu. Sekarang lagi diurus untuk SK Bupatinya. Dan alhamdulillah desa wisata Pasir ini dari 76 desa wisata dikerucutkan sekarang dikembalikan ke 0 semua, dikarenakan dikeluarkan SK oleh Bupati. Kalau dulu kan hanya pengukuhan dari kepala desa, cuman di sini kan ada berbadan hukumnya, ada sekretaris. Nah 2025 itu biarpun belum keterima udah jadi SK-nya, ada yang berdasarkan survei atau penelitian dari pihak dinas itu hanya 13 yang lolos, termasuk Pasir Ri untuk di SK-kan Bupati. Dikarenakan zaman sekarang zaman politik itu ada titipan dewan, jadi sekarang ada jumlahnya yang di SK-kan oleh Bupati itu 24 desa wisata. Cuma dikembalikan semua ke rintisan semua. Nah, nanti dari mulai program Januari sampai April itu dari 24 yang di SK-kan Bupati itu rintisan, kecuali yang 3 itu memang udah berbobot ya. Tugu Utara, Malasari sama Batu Layang itu memang udah berkembang. Jadi sisanya kurang lebih 21 desa wisata nih. Program dinas itu Januari sampai April itu harus memunculkan dari 21 desa itu 5 desa diutamakan untuk menjadi berkembang statusnya. Gitu. Selanjutnya ini Pak, kira-kira apa sih Pak yang ngebedain desa wisata Pasir Ri ini sama desa-desa lain gitu, pesaing gitu Pak? Memang persaingan ada ya, cuman yang nggak bisa dipisahkan dan nggak punya desa wisata yang lain paket di sini itu edukasi belajar membuat sepatu sadar. Nah, kemarin Bapak tawarkan. Dikarenakan di sini mayoritas masyarakat di sini industri sepatu sandal hampir tiap rumah. Sepatu sandal Pak? Ya, jadi di sini masyarakatnya semua, terutama RW 1 sampai 8 itu hampir 80% selain dari petani juga kan pulang produksi dia itu masyarakat di sini mengajar sepatu sandal. Baik sepatu sandal yang bernama maupun yang untuk lokal. Jadi kalau yang bernama itu kita kerjasama dengan perusahaan. Misalnya kita kontrak dengan Karpil, Kermen, terus Sofi Martin. Cuman barang kita nggak bisa keluar, harus masuk ke dia. Dan nggak bisa langsung ke mall lagi, harus ke perusahaan dia. Di sini banyak pengrajin yang mengerjakan. Target utama desa Pasir Ri ini tuh siapa sih Pak? Dan gimana cara Bapak menjangkau pelanggan-pelanggannya ini? Lewat sosial media kah? Atau lewat mana gitu? Memang kelemahan paling utama di sini di sosial media. Digital Karena kan ya? digital marketingnya di sini, cuman yang dirasakan oleh Bapak yang banyak wisatawan datang ke sini itu pertama dari mulut ke mulut dan pameran. Itu yang jelas. Kalau di sosial media itu memang di sini sangat lemah ya, dikarenakan kita juga kepada anak-anak yang masuk di sini nggak menuntut setiap ada kegiatan harus dimasukkan, dikarenakan dia ada yang masih sekolah, ada kuliah, ada yang kerja, jadi Bapak belum bisa memenuhi kebutuhan ekonominya gitu. Jadi kalau ada tamu baru, biarpun ini kita di Trans 7 aktif sama Antep, bahkan sekarang masuk lagi di TV Jakarta, makanya sasaran Bapak sini kebanyakan tamunya Jabotabek. Kecuali memang yang penelitian itu Bapak juga suka kaget gitu, karena misalnya ada dari Universitas 11 Maret, dari luar provinsi banyak. Kalau untuk tantangan terbesarnya Pak buat nyampein keunggulan dari si desa Pasir Ri ini untuk pelanggan tuh apa ya? Itunya apa? Keunggulannya memang di sini potensi kearifan lokal yang tidak dipunyai oleh desa wisata yang lain. Kalau kearifan lokal permainan tradisional udah ada beberapa desa, tapi memang yang bergeraknya misalnya Batu Layang dia buka paket permainan tradisional, tapi Bapak yang kesana dengan tim. Gitu. Terus di sini ada paket selain wisatawan kunjungan ke sini, Bapak bisa dipanggil ya, misalnya ke
SMA Negeri 10 Depok. Jadi kegiatannya paketnya sama, cuman bukan dari anak sekolah yang kesini, dari tim bapak ke sana, semua kegiatan sama. Terus ke Trisakti, ke UBM, dikarenakan kalau mungkin dari Jakarta ke sini biayanya sampai makan segala macam agak lumayan, tapi kalau bapak ke sana kan biayanya nggak terlalu ini, hanya bahan-bahan baku aja. Dan memang yang ikut memasarkan desa wisata itu UBM, Syahid sama UP. Karena kita dibina oleh Syahid dengan UP. Kalau misalkan ini Pak, apa kalau Bapak datang ke universitas yang di Jakarta gitu, Bapak ikut Bapak? Iya itu. Nah nanti malam juga kita ada Zoom dengan universitas, dengan Pak Rektor dari UP. Bapak sekarang berapa tahun Pak? Lahir 58 berarti 67 ya. Udah 10 Pak. 67. Terus Pak, kok kan desa wisata ini pernah nerima pelatihan atau dukungan nggak dari pemerintah? Kalau dari pemerintah sering, mulai dari Sering. pemanduan, terus kemasan makanan minuman, itu sering dari dinas dan dari universitas. Oh, dari dinas sama universitas ya. Kalau seringnya tuh dari universitas. Hampir seimbang sih. Oh, hampir seimbang. Nah, kita yang sering yang kesini memang udah jadi apa ya, dengan pihak Pancasila, Syahid sama Trisakti. Soalnya dosen-dosennya Bapak akrab semua. Oh, udah kenal ya. Apalagi sekarang dengan UP, Bapak dekatnya dengan Pak Rektornya gitu kan. Bahkan nanti juga, nanti malam Zoom. Oh, oke. Ini semua kan peralatan itu dari Syahid di semua. Oh ini. Syahid, makanya dikasih nama tuh. Jadi perlengkapan edukasi belajar membuat kue, minuman, sepatu sandal kita dikasih alat sama Syahid. Jadi pembeda utama tuh itu ya Pak, pengkajian sandal itu Pak? Kalau permainan tradisional memang sebetulnya tidak ada, cuman kita udah dekat dengan batu layang, dengan Tugu Utara, dengan dikarenakan kalau dia minta, apalagi Bapak sebagai penasehat Desa Wisata Kabupaten Bogor, cuman anak-anak di sini ke sana, makanya dia dengan pihak hotel juga Bapak kerjasama dengan Jawa. Jadi memang juga misalnya tuh ada misalnya Hotel Royal Safari, ada anak-anak dari Korea gitu mau belajar permainan tradisional. Dia yang pegang Desa Wisata Tugu Selatan, tapi yang mandu peralatan di sana, di sini sama Pasir. Itu yang nggak punya itu memang kegiatan belajar pembuat sepatu sandal. Terus sekarang untuk inovasi minuman dikarenakan di sini daerah pala, jadi dia pasti bisa dia proses, cuman cari palanya belinya pasti ada, nggak seperti kayak di sini. Terus di sini kan kalau paket nginepnya lama, misalnya selain belajar permainan tradisional juga di sini belajar membuat permainan tradisional. Baru kemarin anak-anak Jepang itu dia belajar dikarenakan di sini 10 hari. Jadi sistemnya kalau lama di sini, kalau malam dia sebelum istirahat dia belajar tari jaipong. Pas dia terakhir dia yang tampil dipakukan oleh masyarakat di sini, jadi bisa. Kira-kira ada rencana pengembangan nggak Pak? Kayak pemasaran, produk gitu dalam 1 sampai 2 tahun ke depan? Untuk pengembangan sudah jelas ya. Untuk pengembangan pertama Bapak ingin membuat kampung kuliner. Kampung kuliner itu kita udah rencana dan udah dijaki dipetakan, kita memasuki antara 2 desa yang tetangga, antara Pasir Ri dengan Sernanggali, soalnya perbatasan. Jadi namanya juga Pasir Gali. Jadi rencana itu mau buka kampung kuliner. Jadi nanti wisatawan kalau kunjungan ke sana itu bisa jajanan di pinggir-pinggir rumah, tapi nanti bayarnya 1 pintu. Bayarnya 1 pintu itu 1 pintu. Menurut Bapak apa yang dirasakan pengunjung ternyata beda dari yang dijanjiin sama desain kayak nggak sesuai ekspektasi maksudnya. Kalau misalnya gitu ya. Reviewnya gitu. Ada nggak Pak yang Ada gitu? ada. Enggak sih, paling juga kalau Pak disodorkan paket sesuai dengan paket. Kalau ada tambahan, terus ada kekurangan juga Bapak tidak dari wisatawan itu nggak pernah komen, cuma dibicarakan. Misalnya dia mau paket nanam padi, panen padi, ya.
sama nanam padi. Pas kebetulan di hari H kunjungan wisatawan itu nggak ada warga di sini petani yang mau panen. Itu kan di cancel ya. Iya. Dibicarakan sebelumnya, Pak, mohon maaf dikarenakan petani di sini udah survei ke tiap wilayah, nah ada yang panen. Jadi dibicarakan dulu. Dibicarakan, jadi dia gantinya mau apa? Oh, ada ganti. Ah, Lalu Pak, bantuan apa yang Pak dibutuhkan supaya desa wisata ini tuh jadi lebih baik? pertama MCK. MCK. Belum ada yang cek lain. MCK masih kalau di tiap partai kita ada mandiri. Bukan partai di lingkungan ini. Bapak udah sering tuh. Kata Dinas kemarin, Belum ada ya. Bang minta aja ke Pak Kades biar nanti kalau SK-nya Bupati udah saya kasih ke Pak Kades. Mau dianggarkan. Sebetulnya Bapak tahu itu anggaran desa wisata keperuntukan tahu. Soalnya waktu revisi undang-undang dana desa itu Bapak ikut se-Indonesia. Bahkan kepala dinas sampai kepala Bappenas Litbang juga bingung kok pas ini diundang itu sama Kementerian Desa untuk revisi undang-undang. Soalnya kan pas pertama keluar undang-undang dana desa itu banyak yang nggak sesuai dengan aslinya gitu, terutama di luar provinsi itu banyak untuk bangunan ini ternyata blong-blong semua. Jadi revisi undang itu ikut Bapak. Sertifikatnya pun ada, cuman Bapak nggak biarkan aja. Yang penting orang desa nggak gagal. Yang penting ini aja Bapak. Pemerintahan desa itu mengetahui bahwa di Pasir ini ada desa wisata, udah, dan ada kebijakan untuk minta tanda tangan, udah. Selain dari itu mah uang 1.000 pun, bahkan kepala desa yang sebelum yang ini kasus dengan Bapak sampai dia sampai 6 tahun baru pulang kemarin di Sukamiskin. Itu di RPJ laporan pertanggungjawaban itu direkam nggak apa-apa sih, supaya kan tahu aja. Di LPJ pertanggungjawaban selama masa bakti dia menjabat kepala desa 2 tahun. Di situ ada dana pengeluaran untuk pengembangan desa wisata 480 juta. Poinnya kolam segala macam gitu. Waktu Bapak diperiksa disaungkan di sana ada sebelum kampung budaya ada saung desa wisata ya. Bapak diprosesnya di sana sama KPK pada tahun 2014 sampai pendamping desa. Jadi dimarahin itu pendamping. Kalau Bapak kan pertama bilangnya alhamdulillah Pak, desa wisata ini salah dari mulai berdiri sampai sekarang 1.000 pun belum pernah menerima dana desa juga betul. Bapak sampai di depan. Jadi proses mau diadap di sini. Yang dengan LPD itu nggak ada sebenarnya. Ternyata bukan Bapak aja, turap-turap wilayah banyak, hampir 1,8. Makanya 6 tahun kan Mas Aga. Itu jadi untuk kedepannya memang pengembangan ada dan memang untuk meningkatkan pemasaran digital marketing. Nah, kalau pelaku UKM-nya yang dihimpun oleh desa wisata itu kita akan melakukan binaan-binaan, alhamdulillah mulai dari PPD dan pemasaran udah perkembangannya itu untuk pemasaran secara zaman sekarang. Dan memang Bapak suka ada program ini kerjasama, misalnya kita ada yang masuk nih dari Universitas London School ke orang-orang kaya itu punya program nih. Itu ngobrol-ngobrol ternyata dia turun dosennya gitu. Kita mempromosikan permainan tradisional kepada anak-anak sekolah terutama SD, SMP, SMA. Jangan sampai pas bangun tidur nanya ke mama papanya apa yang ditanya permainan tradisional itu udah punah kalau nggak diinfus. Akhirnya disetujui kita dengan pihak London School kita mendatangkan SD, SMP dari wilayah kabupaten dan kota. Kita kota juga diambilnya SD di Gina Pacis, SD Polisi 1, itu diundang di sini. Dia dijemput, diantar, dikasih makan di sini segala macam. Alhamdulillah. Jadi supaya dikenal itu permainan tradisional kalau nggak dilestarikan hilang, punah. Sekarang udah game-game atau ini udah permainan bergaya itu udah permainan ini. Makanya alhamdulillah kita masuk di daerah kawasan Puncak di Pelalayang kita suka ada tuh permainan tradisional. Kebetulan
ketua desa wisata atau ketua masyarakat penangkat dekat, terus Pak Kadesnya teman, Pak Kades juga Bulu Selatan yang teman Bapak itu ada kegiatan dan api. Berarti digitalisasi pengen ditingkatkan lagi ya Pak ya? Ya, Mungkin zaman sekarang kan sangat diperlukan gitu ya. Karena udah Itu bukan kurang lagi, sudah sangat kurang. Itu benar kalau nggak punya promosi mulut ke mulut dan pameran, apa ketinggalan. Kalau itu ketinggalan kalau di kegiatan. Apa lagi? mungkin bukan Pak ya pertanyaan wawancara dari kami. Ini kami sangat terima kasih buat Bapak gitu udah menyempatkan waktunya, memberikan kami kesempatan gitu. Terima kasih Pak, ini ngebantu kami banget buat bikin tugas akhir kami gitu Pak. Makasih juga pada Ibu ya Pak ya dan kesempatan. Tinggal kita ngambil gambar-gambar ya, video gitu kan. Kalau kita datang Oh iya, apa tuh dia? buat di wawancara kan datanya mau dimasukin ke dokumen. Harus pakai stempel kan? Bisa datang aja Pak. Kalau stempel nggak lupa nggak dibawa. Di sini. Iya Pak.